Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Idul Fitri atau Hari Raya adalah hari yang sangat besar, hari yang agung, hari yang mulia di dalam agama kita, dinul Islam. Hari Raya bagi umat Islam bukan hanya sekedar hari raya, bukan hanya sekedar hari bergembira, tapi hari raya atau Idul Fitri ataupun juga Idul Adha adalah hari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kegembiraan yang kita tampakkan. Oleh karena itu, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berhari raya. Dengan menjaga sunnah-sunnah tersebut, maka kita harapkan hari raya yang kita rayakan, yaitu Idul Fitri, menjadi hari yang penuh berkah. Hari benar-benar hari keberuntungan dan kemenangan. Dengan diampuninya dosa-dosa, ditinggikannya derajat, dilipat gandakan pahala, dilimpahkan berkah. Apa saja sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berhari raya? Di antara sunnah-sunnah tersebut, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mandi sebelum pergi menunaikan salat Id. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, agar saat kita pergi sholat Id, menunaikan sholat, kita dalam keadaan bersih. Begitu juga karena hari raya Idul Fitri, saat berkumpulnya kaum muslimin. Bahkan itu perkumpulan yang sangat besar. Sehingga setiap muslim tampil bersih, rapi, wangi. Tampil dengan sebaik-baik keadaan. Di dalam Al-Muwatta' dari Abdullah bin Umar dan lain-lainnya, di situ disebutkan bahwa Abdullah bin Umar kana yaghtasilu yaumal Id, yaum Idul Fitri qabla an yaghduwa ila al-musalla. Ibnu Umar mandi di hari Id sebelum pergi salat. Al-Imam An-Nawawi bahkan menyebutkan ittifaq, kesepakatan ulama tentang disukainya, disunnahkannya mandi di hari raya sebelum berangkat untuk sholat. Saling mengucapkan selamat, tahniah, ketika bertemu dengan saudara-saudara kita. Mengucapkan tahniah, seperti asar dari sebagian sahabat, mereka apabila bertemu satu dengan yang lainnya di hari raya, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ini perkara yang lapang. Sebagian ulama juga membolehkan mengucapkan dengan lafaz-lafaz yang lainnya yang menunjukkan kita saling mengucapkan, mendoakan keberkahan di hari itu, dan juga menunjukkan kegembiraan satu dengan yang lainnya. Adapun para salafus soleh, mereka itu saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian juga seluruh amal ibadah. Kemudian juga disunnahkan di hari raya itu, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, menggunakan pakaian-pakaian yang bagus atau tampil bagus di hari raya. Disebut oleh para ulama itu tajammul. Tajammul itu tampil bagus. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu punya jubah khusus yang beliau hanya pakai di 2 hari raya saja. Beliau pakai di Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ketika di hari raya kaum muslimin memakai pakaian yang bagus, itu bagian dari sunnah dan juga menampakkan kegembiraan. Tapi tentunya tidak dengan berlebih-lebihan. Tidak dengan berlebih-lebihan seperti dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, sehingga harus beli baju baru, sepatu baru, jubah baru yang harganya mahal, yang kadang memaksakan dirinya sampai akhirnya berhutang-hutang. Setiap anak, istri, dia semuanya beli. Yang penting itu, yang sunnahnya itu seharusnya pakaiannya bagus, sehingga membuat kita penampilannya bagus sesuai dengan hari itu, hari raya, karena itu adalah hari
bergembira. Adapun para wanita, maka boleh mereka memakai pakaian yang bagus, tetapi ketika mereka keluar dari rumahnya, hendaknya mereka tidak menampakkan perhiasan mereka, tidak bertabarruj. Kemudian terakhir, juga termasuk sunnah berhari raya, yaitu pulang dari tempat sholat ke rumah kita dari jalan yang berbeda. Misalnya kita berangkat dari rumah kita dari jalan A, pulangnya itu disunnahkan kita dari jalan yang berbeda. Bagaimana kalau pulang di jalan yang sama juga tidak ada masalah. Tetapi kita berbicara tentang perkara-perkara yang disunnahkan. Karena Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Dan beliau melakukan itu tentu bukan kebetulan saja. Beliau tentu melakukan karena ada hikmahnya. Di antara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, sehingga syiar atau sunnah atau syiar pada hari itu nampak. Kalau kita hanya pulang, berangkat dari satu jalan, pulang dari satu jalan lagi, hanya orang-orang di situ saja yang menampakkan. Tapi ketika kita berangkat dari satu jalan dengan takbir yang gegap gempita, lalu pulang di jalan yang satunya lagi, maka nampak di situ izhar kegembiraan, izhar dari syiar Islam berhari raya bersama kaum muslimin. Ini di antara sunnah-sunnah di hari raya yang patut kita jaga agar hari raya kita sesuai dengan hari raya yang ditunaikan oleh Rasulullah SAW dan hari raya kita menjadi lebih berkah serta lebih bermakna. Semoga hari raya kita yang akan kita rayakan